Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama kita di Edukes Official podcastnya Karang Harum. Perkenalkan, saya Neonopita yang akan menjadi MC pada podcast kali ini dengan narasumber kita yakni Bu Dewi Tresnasih sebagai guru BK di SMA Karang Harum. Kepada beliau dipersilahkan. Hai Nia. Iya, perkenalkan nama saya Dewi Tresnasih. Di sini saya sebagai guru BK SMA Karangarum. Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan inti ya Bu, mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ibu. Kira-kira hari ini gimana Bu kabarnya? Untuk hari ini alhamdulillah kabarnya baik. Nia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Apakah di hari ini Ibu banyak kesibukan atau lagi free? Oh iya, untuk hari ini kebetulan Ibu ngajar 4 jam pelajaran dan sisanya piket gitu. Jadi nggak terlalu banyak ngajar. Alhamdulillah ya guys, Ibu di hari ini bisa gitu untuk menjadi narasumber kita kali ini. Langsung saja kepada intinya ya Bu. Kan di setiap sekolah itu pasti ada aturan dan tata tertib ya Bu. Kira-kira apa saja sih aturan dan tata tertib yang ada di SMA Karang Harum ini? Oke, untuk tata tertib dan peraturan-peraturan untuk di SMA Karangarum itu sebetulnya ada beberapa poin. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita menerapkan sistemnya sistem poin, yaitu dengan penskoran. Nah, adapun yang diantaranya, yang pertama ada teguran, yang kedua ada tertulis, dan ada skorsing. Nah, di teguran ini dibagi menjadi 3. Kalau misalkan anak tersebut sudah masuk ke 10 poin, itu ditegur oleh wali kelas dulu gitu ya. Kemudian kalau misalkan 15 poin itu dipanggil orang tua oleh wali kelasnya. Nah, kemudian 25 poin itu dipanggil orang tua oleh BK gitu. Itu untuk tegurannya. Jadi di setiap kelas itu sudah diberlakukan poin-poin, bahkan anak-anak juga dan siswa-siswa ya, termasuk siswa-siswa itu sudah dikasih tahu oleh wali kelasnya poin-poin apa saja yang bakal diterima kalau misalkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian ada tertulis tadi, yaitu kalau 30 poinnya itu surat pernyataan ini ditandatangani oleh peserta didik ya, dan orang tua dan wali kelas. Itu kalau misalkan 30 poin peserta sudah melakukan kesalahan. Nah, kemudian 40 poin ya, 40 poin itu surat pernyataan ini ditandatangani oleh peserta didik, oleh orang tua dan oleh wali kelas dan BK. Jadi sekarang itu udah ada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuannya yang sudah diberlakukan. Nah, untuk penskorsing itu ada 5 skorsing. Yang pertama itu kalau misalkan sudah mencapai 50, itu skorsingnya si siswa itu di skorsing selama 5 hari. Ya, jadi tidak boleh masuk sekolah, tidak boleh kemana-mana, tapi dan ditandatangani oleh peserta didik, wali kelas, orang tua dan wali kelas gitu ya, beserta kepala sekolah sebagai mungkin juga kalau misalkan nggak kepala sekolah, karena kepala sekolah itu terakhir, jadi biasanya oleh kesiswaan. Nah, kalau misalkan udah 70 poin, itu skorsingnya itu 10 hari efektif tidak boleh mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya 85 poin itu 15 hari efektif tidak boleh mengikuti, 90 itu 20 hari, dan kalau udah 100 poin ini udah final, itu tidak boleh mengikuti lagi sekolah di Karangarum atau dikembalikan kepada orang tua. Nah, mungkin itu tata tertib atau peraturan-peraturan yang diberlakukan di SMA Karangarum gitu. Oh iya, seperti itu ya teman-teman. Terus ya Ibu, setelah diberlakukan peraturan itu, apakah peserta didiknya mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan atau tidak? Nah, untuk sejauh ini alhamdulillah peserta didik dengan adanya poin-poin tersebut saya lihat ya, Ibu lihat itu sudah mengurang
gitu kesalahan-kesalahannya, bahkan mungkin karena takut mungkin ya gitu. Jadi alhamdulillah dengan diadakannya poin-poin ini peserta didik sudah atau siswa-siswa itu sudah mulai bisa mengikuti gitu apa yang diberlakukan. Lalu yang bertanggung jawab atas adanya peraturan-peraturan ini tuh siapa ya, Bu? Nah, untuk yang bertanggung jawab itu sebetulnya yang pertama itu kepala sekolah ya, pasti yang jadi saya sebagai BK itu mengajukan poin-poin yang tadi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang sudah terjadi di sekolah ini, kemudian tata tertib yang dilanggar apa saja. Nah, saya membuat poin-poin itu ya, Ibu membuat poin itu dan Ibu mengajukan ke kepala sekolah dan alhamdulillah di ACC. Nah, Ibu setelah itu tata tertib apa aja nih yang sering dilanggar sama siswa-siswi SMP SMA Karangarum? Oke, untuk pelanggarannya itu sebetulnya untuk sekarang itu alhamdulillah hanya mungkin seperti karena jarak rumahnya yang cukup jauh siswa-siswi kita gitu ya. Jadi hanya misalnya seperti kesiangan, seperti itu, kemudian baju masih dikeluarkan. Nah, mungkin itu saja sih. Kalau yang lainnya alhamdulillah tidak ada gitu. Jadi untuk sekarang itu sudah mulai tertata ketertibannya gitu. Iya, betul. Setelah Ibu mengetahui apa aja nih yang sering dilanggar gitu, terus cara Ibu dan juga guru-guru yang lainnya menangani itu bagaimana? Oke. Nah, untuk penanganannya contohnya seperti tadi yang kesiangan itu mungkin yang ngambil alihnya itu bukan BK dulu ya, tetapi yang nanganinnya itu adalah guru piket karena di SMA Karangarum itu ada guru piket setiap harinya dan guru yang ada di kelas tersebut. Misalkan anak tersebut itu kelas 10-1 ya, yang menegurnya ya guru yang ada di kelas 10-1 gitu. Entah itu dengan cara dikasih tahu dulu atau gimana gitu. Jadi itu tergantung kepada guru yang bersangkutan. Dan untuk mungkin kalau yang guru piket itu kalau misalkan hanya telatnya 10 menit atau 15 menit itu hanya dikasih arahan, tetapi kalau misalkan udah masuk 1 jam pelajaran mungkin ya seperti dihukumnya yang ringan-ringan seperti hormati lapang gitu ya, seperti membersihkan kamar mandi seperti itu. Itu teman-teman yang mengenai cara menangani guru-guru kita di sini ya atas siswa yang melanggar. Nah, Ibu, kan anak-anak SMA tuh lagi masa-masanya gitu mengenal pergaulan gitu. Pasti kebanyakannya ada siswa ataupun siswi yang merokok gitu. Itu bagaimana kalau ada siswa-siswi yang merokok? Oke. Kalau misalkan ada siswa-siswi yang merokok, kita kan di sini kan untuk di SMA untuk tahun sekarang kan dikasih poin ya itu. Nah, untuk yang merokok itu, yang menghisap merokok itu poinnya masuk ke 20 poin. Nah, kalau 20 poin itu biasanya wali kelas itu memanggil orang tua gitu. Jadi dikasih arahan kepada orang tua bahwa anaknya itu telah melakukan pelanggaran. Kalau misalkan sudah mungkin dengan adanya pemanggilan orang tua, jadi pihak sekolah itu selalu berkoordinasi dengan orang tua gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar atau yang lebih dari 20 itu kita langsung pemanggilan orang tua karena bagaimanapun pihak sekolah harus berkoordinasi dengan orang tua gitu. Nah, itu teman-teman beberapa penanganan untuk siswa-siswi di SMA Karangarum yang melakukan pelanggaran. Sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan pesan untuk anak-anak SMA Karangarum yang nanti mungkin nonton ya? Ya. Mungkin pesan dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh sekolah itu bisa bermanfaat, bukan semata-mata saya sebagai guru BK itu hanya menghukum ya atau hanya memberikan hukuman-hukuman, tetapi memberikan pengarahan-pengarahan ke hal yang positif dengan hal atau hukuman-hukuman yang diberikan. Kalau misalkan anak tersebut melanggar, mudah-mudahan itu sebagai acuan untuk kedepannya supaya tidak melakukan hal itu dan untuk
keberlangsungan beliau di waktu nanti kalau misalkan sudah tidak ada di atau udah lulus dari SMA Karangarum, dan bagaimanapun juga kehidupan yang sesungguhnya itu adalah setelah kita lulus dari sekolah SMA. Mungkin itu pesan dari saya untuk anak-anak nantinya gitu, untuk di SMA Karangarum. Insya Allah sekali ya pesan untuk kita semua gitu. Jangan lupa nih guys, harus taat aturan ya. Nah, mungkin segitu aja. Sekian gitu dari kami untuk podcast kali ini bersama Bu Dewi Tresnasih. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Sama, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi ucapan maupun perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.